Dia mantan istri suamiku yang akan numpang di rumah. Hai Dela, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Halo Tante Dela. Dan dia adalah anak dari suamiku. Istriku, Mei, mulai hari ini Nora dan Bel akan tinggal di rumah kita sampai rumahnya selesai direnovasi. Apa-apaan ini, Mi? Ayo masuk yuk. Mi, kok dikasih sih mereka tinggal di rumah? Udah sayang, ayo masuk dulu. Lalu mereka pun bertingkah seolah pemilik rumah. Setelah kita pisah, rumah ini gak ada perubahannya mas. Ya begitulah Nora. Tapi kamu udah move on kan dari aku? Maksud kamu? Mi, Jangan kelewatan kalau bercanda. Come on Digo, hidup ini keras, jadi bawa serius banget atuh. By the way, aku haus banget nih. Bel juga. Oh iya, ya udah, aku siapin minuman sama cemilan dulu. Ayo mas, bantuin aku. Iya, kalian nyantai-nyantai aja dulu di sini. Aku dan suami pun akhirnya jadi berantem. Aku bener-bener gak habis pikir loh sama kamu mas. Bisa-bisanya kamu izinin mantan istri kamu untuk numpang tinggal di rumah kita. Jelas-jelas waktu itu aku bilang enggak loh mas, tapi kamu... Cuman sementara kok sayang, hitung-hitung bantuin mereka. Toh kalau rumahnya selesai renovasi mereka juga bakal pulang kok. Kamu... Udah dong sayang. Padahal sebenarnya suamiku telah diancam oleh mantan istrinya. Pokoknya, kalau kamu gak ngizinin aku numpang di rumah kamu, jangan harap kamu bisa ketemu Bella lagi. Sementara di ruang tamu, mereka pun sengaja memanas-manasi anakku. Sayang, kamu tahu nggak sih, sebenarnya kamu itu anak kesayangan papi kamu. Masa sih, Mam? Iya dong, coba deh, bulan ini papi kamu baru beliin kamu apa? iPhone 15 Pro Max plus laptop baru loh. Apa? Papi beliin dia iPhone dan laptop. Padahal kemarin... Papi, Iya sayang. Mi boleh nggak, Pi? Minta laptop baru. Loh, laptopmu itu kan baru pemakaian 5 tahun sayang. Kondisinya juga masih bagus. Kenapa diganti? Ya... Nanti aja tunggu kamu kuliah. Papi beliin yang baru ya. Next, Bel meminta papi beliin tiket Baby Monster. Dasar manusia fake. Tadi bukan main lagi cerita berak. Kayak beda lah, kamu gak keberatan kan? Kayak berdua numpang sementara waktu. Sebenarnya aku sih... Dela gak keberatan kok, kalian tenang aja. Kok papi jadi aneh gini ya? Mertuaku disuapi makanan kucing dan dipergoki oleh anakku. Astaga, kakek dipukul dia. Makan ya? Gak mau. Gak mau. Kakek? Kakek kenapa, Tan? Oh ini, kakek gak mau makan, jadi makanannya dilepas kayak ini. Oh iya? Kakek kayaknya udah kenyang deh. Yaudah, tante dari sini dulu ya ke belakang. Semoga aja anak itu gak lihat. Padahal sebelumnya aku... Mama pergi antarin papa ke bandara dulu ya sayang. Kamu baik-baik di rumah, bantu jagain kakek. Papa gak lama kan perginya? Enggak kok sayang, lusa papa udah pulang kok. Kesempatan nih sebelum Dela pulang. Aku memang sengaja kasih makanan kucing ini ke mantan mertuaku yang lagi sakit keras. Bodo amat lah. Kek, jujur sama Mei. Kakek diapain sama Tante Nora? Astaga, kakek ngomong apa sih? Mimi gak ngerti. Ini pasti ada yang gak beres nih. Mei harus cari tahu. Meme pun ikutin dia ke dapur. Siapa sangka, bener dugaan Meme. Ini kan makanan kucing Meme. Bener-bener sinting ya mantan istri papa. Meme gak habis pikir. Kenapa sih orang kayak gitu dibiarin numpang di rumah? Gak bisa. Meme harus amalin bukti ini dulu sebelum mama pulang. Mami,
Kamu lagi ngapain, sayang? Akhirnya Mami pulang juga. Ini loh Mi, Tante Nora. Sini Mei mangkoknya, Tante lupa cuci. Aduh. Kayaknya Meme mau ngomong sesuatu soal Nora. Ayo sayang, sini ikut mama. Ayo cepat ngomong sama Mami nih. Apa yang terjadi setelah Mami pergi tadi? Mei lihat dengan mata Mei sendiri Mi. Tante Nora aniaya kakek Mi. Kamu serius? Mei juga curiga sama Tante Nora Mi. Kalau dia ngasih makanan hewan ke kakek. Soalnya pas tadi Mei cek, cium mangkoknya bau makanan kucing Mi. Apa? Sebenarnya apa sih motifmu datang ke rumah ini, Nora? Suamiku dan mantan istrinya ciuman dan anak kami melihat semuanya. Gak bisa, Mami harus tahu ini. Stop! Siniin HP kamu. Enggak. Iya, aku bilang sini. Ih, hapus nggak video itu sekarang? Enggak. HP aku kok ngatur pula. Emang bener ya kata mamiku, kamu sama mami kamu tuh sama aja. Sama-sama suka mancing sebagian orang. Maksud kamu? Asal kamu tahu ya, mami sama papi aku tuh pisah karena orang ketiga. Dan orang ketiganya itu mami kamu. Setelah orang tuaku cerai, ternyata papi nikahin guruku di sekolah. Pelan-pelan ya sayang. Makasih ya sayang. Papi, Bu Guru. Tapi kok beda ya sama yang diceritain sama Grandma? Terus kenapa Papi bisa pisah sama Tante Nora, Grandma? Papi kamu itu pisah sama Tante Nora karena beda agama. Makanya Grandma gak pernah setuju sama hubungan mereka. Tapi papi kamu selalu nekat. Walah, gitu ya Grandma. Ngaco kamu. Mei, kamu tuh pinter banget ya ngarang. Jangan-jangan kamu udah diajarin ya sama mami kamu yang pelakor itu. Maksud kamu? Tante Della, ada apa ini sayang? Coba ngomong ke mami. Anu Mi, tadi pas Mei mau masuk ke rumah, Mei lihat Papi sama Tante. Loh, kok pada di sini? Ada apa ini sebenarnya? Lalu di kamar, anakku pun akhirnya membongkar semuanya. Lihat ini. Ini semua di luar dugaanku. Ternyata suamiku kembali berhubungan dengan mantan istrinya. Meme tahu ini pasti berat buat Mami. Mami yang sabar ya. Tega banget tapi kamu sama kita, Mami tenang aja ya. Apapun yang terjadi, Mei tetap sama Mami kok. Mei kecewa sama Papi. Digong, Nora, lihat aja. Aku bersumpah aku akan balas perbuatan kalian pakai tanganku sendiri. Sejak mantan istri suamiku di rumah, tiap subuh dia selalu bangunin suamiku. Mas, bangun mas. Ayo. Mereka pikir aku udah tidur, padahal Kalian mau lihat gilanya aku kan mas? mereka mau kemana? Apa ini yang dilakukan mereka setiap subuh di saat aku dan Meme udah tidur? Maka jangan salahkan aku, Mas. Della, Gimana? Enak. Del, jangan. Mati kau! Mati! Mati! Mami! Mami! Ternyata ini semua cuma hayalanku. Iya. Mami ngapain megang pisau, Mi? Mami nggak ngelakuin hal yang aneh-aneh kan? Tapi tadi dia beneran diajak pergi sama Nora.
Dan jelas-jelas aku lihat itu dengan mataku sendiri. Papi kamu gak di kamar, Mei. Mereka pasti berduaan lagi. Tunggu, Mi. Mereka makan di subuh-subuh gini. Sayang, kalian kebangun juga. Mau makan nggak? Tumben papi makan subuh-subuh. Iya nih sayang, papa dari tadi nggak bisa tidur. Soalnya perut papa keroncongan. Pas mau masak nih, papa lihat tante Nora juga lagi masak. Jadi sekalian aja. Kalian mau makan juga? Enggak, Mas. Kirain tadi kamu kemana? Ya udah, kamu cepet ya habisin makanannya. Nanti habis itu kamu balik ke kamar lagi. Aku sama Mei nungguin kamu di kamar. Dasar Dela bodoh. Tak tahu aja dia. Padahal tadi aku dan Mas Digo memang lagi bermesraan. Untung aja. Mas, bisa nggak sih Mbak Nora disuruh pergi aja dari rumah? Jujur ya, aku sama Mei beneran nggak nyaman, Mas. Sabar dong sayang. Aku udah bilang mereka tuh cuma sementara di sini. Tahan, sebelum lagi kok. Ya kamu mikir dong, Mas. Padahal dia tahu loh, Mas, kalau aku ini istri kamu. Tapi bisa-bisanya dia deketin kamu kayak gitu. Kalian itu udah cerai, Mas. Tapi apa jangan-jangan kalian berdua? Kamu makin lama makin ngaco ya. Bisa nggak sih jangan overthinking terus? Aku sama Nora nggak seperti yang kamu pikirkan. Udahlah, gak usah cemburu-cemburu. Anak udah gede juga. Aku cemburu. Terus bisa kamu jelasin yang waktu kamu di mall? Udah, gak usah cari berantem. Aku mau kantor. Siapa sangka di balik suamiku bilang mau ke kantor, ternyata dia cuma mau hindari aku. Digo, tunggu. Iya, Kamu sibuk gak hari ini? Temenin aku ke Viara yuk. boleh. Kebetulan hari ini aku agak santai. Apa? Jadi kamu beneran mau temenin dia ke tempat ibadahnya, Mas? Ya udah yuk. Kayaknya aku tahu siapa yang bisa bikin Mas Digo tunduk. Assalamualaikum. Di vihara ini, aku melabrak perselingkuhan suamiku. Mas, itu kan tamat rewet kita Nora. Ayo, Mam. Let's go menantuku. Dia mertuaku yang ditakuti oleh suamiku. Satu-satunya orang yang bisa membuat suamiku tunduk. Mami? Bukannya Mami lagi di Solo? Mam, Pulang sekarang. Ini bukan tempat ibadahmu. Tenang, Dok. Mami ada di pihak kamu. Lalu mertuaku pun memberi pelajaran padanya. Ampun, maaf. Berani-beraninya. Kamu datang ke rumah ini untuk merusak rumah tangga mantan suami kamu. Apa barusan kamu bilang? Ampun. Stop! Cukup, Grandma! Bella, Grandma kenapa sih selalu jahat sama Mami? Kalian semua tahu nggak? Betapa susahnya Mami besarin Bella tanpa figur seorang ayah. Cuman gara-gara beda agama, Grandma maksa Papi buat cerain Mami. Grandma pernah kasihan gak sih sama Bella? Pasti anak ini udah dicuci otaknya sama ibunya. Padahal aslinya dia ketahuan punya simpanan di luar sana. Ini Bu, foto yang Bu minta. Setelah kami selidiki, laki-laki yang ada di foto itu emang selingkuhan Bu Nora, Bu. Bawa Digo ke sini sekarang. Dia harus cerain istrinya yang nggak tahu diri itu. Bella, sayang banget ya kalau kamu cuma tahu dari satu pihak. Gimana kalau Grandma kasih tahu aja ya sebenarnya? diam! Jangan kurang ajar ya kamu sama orang tua. Udah cukup! Kamu belain dia. Hah? Kalau kamu masih sayang sama mantan istrimu, kenapa kamu nikahin aku, Digo? Kenapa? Oh, aku tahu. Kamu nikahin aku biar kamu tetap bisa megang cabang perusahaan milik Mami kan? Mami nggak habis pikir sama kamu, Digo. Karena kamu masih deket sama perempuan ini. Kamu harus kembaliin perusahaan itu ke Mami. Mam, please, jangan! Selain ambil perusahaan, tolong penjarain keduanya, Grandma. Mei. Ini adalah hasil dari tangan Tante Nora saat Mama nggak di rumah. Jangan sama ngomong ya. Mana pernah tante gituin kakek? Oke. Terus ini apa? Mei
Mami sengaja pasang kamera tersembunyi di kamar kakek. Asal Grandma tahu, selain dianiaya, kakek juga dipaksa buat makan makanan hewan. Emang buktinya udah nggak ada, karena udah dimusnahin sama perempuan jahat ini. Meme berani sumpah demi Allah, kalau Meme nggak bohong. Mam, karena perbuatan kalian benar-benar kayak dajjal. Mami harus ambil tindakan satu ini. Jangan bilang Mami mau. Sesuai dugaanku, suamiku dan mantan istrinya diusir dari rumah akibat perbuatan mereka. Mulai hari ini, Digo nggak ada hubungannya lagi sama keluarga ini. Kedepannya, kalau mereka datang ke sini, usir. Siap, Bu. Dan rumah ini akan tetap jadi rumah kamu, Dok. Makasih udah bantuin Dela, Mam. Ayo dipakai seatbeltnya. Oke. Mbak, cemilannya Mbak. Iya. Digo? Ya ampun Papi, Papiku sekarang jadi kayak gitu. Mei, Papi ditinggal Tante Nora sama Kak Bella setelah nggak punya apa-apa. Del, tunggu Del. Kamu nggak kasihan ya lihat keadaan aku yang sekarang? Terus kamu mau berharap aku kayak gimana? Kita nggak bisa balik lagi kayak dulu. Sorry, aku cuma ada uang receh. Dela, kamu! Bener ya kata pepatah, yang menyakiti akan disakiti, yang mengkhianati juga akan dikhianati. Semua hanya soal waktu.